Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada treat kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang dituliskan oleh @bristory. Kamar mandi. Aku Risman, asal Purwokerto, pernah kuliah di Jogja. Mulai kuliah tahun 2007 hingga akhirnya lulus pada tahun 2011. Dalam rentang waktu itu, aku 3 kali pindah kos. Jadi ada 3 tempat yang jadi tempat tinggal selama kuliah. Semasa kuliah itu, kendala ekonomi mengharuskanku untuk tinggal di kos yang sederhana dan seadanya. Aku nggak mampu kalau mau kos di tempat bagus dan mahal, karena nggak ada uangnya. Seperti yang banyak teman lain mungkin alami, tempat kos pertama pasti hanya sementara, gak pernah lama. Karena kos pertama, biasanya yang penting ada tempat buat tidur dulu, atau sementara sambil nyari yang lebih bagus. Begitu kan? Ya, sama. Aku juga begitu. Tapi walaupun kere, aku juga punya keinginan untuk tinggal di kos yang nyaman. Gak gembel-gembel amat lah. Dengan pikiran seperti itu, setelah tersiksa dengan keadaan di tempat pertama, akhirnya aku dapat kos yang lebih mendingan. Tempat kos kedua ini di daerah Kaliurang. Kos murah dan sederhana, namun bersih dan cukup nyaman. Bentuknya rumah bertingkat memanjang ke belakang. Isinya ada sekitar 15 kamar saling berhadapan. Semua kamar hanya terisi meja dan tempat tidur. Ada 4 kamar mandi berukuran sedang yang letaknya di paling belakang bangunan. Semuanya masih mengandalkan bak air dan kayu. Gak ada shower ataupun pancuran. Namanya juga kos sederhana dan murah. Jangan harap suasananya cerah terang benderang. Kos ini kelihatan sedikit kusam dan temaram di kala malam. Begitu juga dengan kamar mandinya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, jika kamar mandinya nggak kecil, masing-masing berukuran sekitar 3 kali 3 meter, dengan bak air di dalamnya. 4 kamar mandi berjajar dari kiri ke kanan, penerangan di dalam hanya dari lampu 5 watt, sama sekali nggak terang. Kalau kata teman-temanku, yang penting masih kelihatan aman, begitu. Lalu waktu pun berjalan, menjalani hari tinggal di tempat kos itu. Awalnya nggak pernah merasa ada keanehan atau kejanggalan apapun juga. Walaupun beberapa kali merasakan keanehan khususnya di kamar mandi. Tapi aku nggak pernah memikirkannya lebih jauh. Belum. Aku termasuk orang yang penakut, parnoan. Jadi kalau sekiranya sedang merasa ada yang aneh atau menyeramkan, akan berusaha keras untuk mengabaikan dan mengalihkan pikiran ke hal lain. Gak mau tenggelam dalam ketakutan karena overthinking. Di kos ini, awalnya sudah beberapa kali mengalami kejadian yang agak sedikit mengganggu, tapi masih belum masuk ke tahap menyeramkan. Jadi aku masih bisa dengan mudah mengabaikan kejadian-kejadian aneh dan janggal itu. Seiring berjalannya waktu, tarafnya semakin meningkat. Perlahan sedikit demi sedikit makin lama makin menyeramkan. Pada suatu hari, aku pulang malam. Lelah letih kurasa setelah bergelut dengan perkuliahan seharian. Gayung berisi perlengkapan sudah di tangan, handuk melingkar di leher. Sekitar jam 10, aku melangkah ke kamar mandi. Untuk sampai, aku harus melewati 5 kamar, karena kamarku letaknya berada di tengah. Dan sepertinya penghuni kos yang lain sudah tidur, atau malah belum pulang, karena gak ada kehidupan sama sekali, sepi saja. Ketika sudah sampai di deretan kamar mandi, aku memilih yang kedua dari kiri, lalu masuk ke dalamnya. Tidak ada yang aneh, aku kemudian mandi seperti biasanya, jebar-jebur, sampai akhirnya ketika hendak melakukan siraman untuk membasuh busa sabun di badan, sesuatu terjadi. Bak air memiliki kedalaman sekitar 1 meter. Waktu itu, airnya dalam keadaan penuh.
Nah, ketika sedang mengambil air, aku merasa ada sesuatu dalam bak yang menyentuh gayung. Sepertinya gayung yang sedang aku pegang ini membentur sesuatu. Aku merasa seperti itu, dan aku yakin itu. Lalu gayungku itu membentur apa? Ketika permukaan air sudah tenang, gak bergelombang lagi, ditambah dengan mata yang sudah terbiasa dan fokus, akhirnya aku melihat sesuatu. Di dalam bak melihat ada wajah. Sekilas aku melihatnya, itu adalah wajah laki-laki yang sama sekali gak aku kenal. Awalnya masih gak yakin, lalu terus menatapnya untuk coba memastikannya lagi. Ternyata benar, itu wajah manusia. Ada kepala di dalam bak air. Beberapa detik kemudian, aku langsung lari keluar ketika melihat wajah itu akhirnya tersenyum. Sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa berikutnya lebih menyeramkan lagi. Terjadi sekitar 6 bulan aku sudah tinggal di situ. Awalnya, aku dengar kabar kalau salah satu penghuni kos ada yang sakit. Sudah hampir 1 bulan lamanya. Teman yang sakit ini akhirnya pulang ke rumah orang tua, sampai nanti benar-benar sembuh. Aku yang gak terlalu akrab dengan teman yang sakit ini mendengar selintingan kabar dari penghuni lain tentang penyebab dia bisa sakit lama seperti itu. Katanya dia sakit karena syok. Katanya, sebelum sakit, dia melihat pocong di dalam kamar mandi. Pocong itu berdiri di belakang ketika dia sedang membuang air. Itu cerita benar, Man. Ketika terjadi, aku sedang ada di sini. Kamu malah gak ada. Begitu kata Ansar, tetangga kos sebelah kanan. Kalau memang seperti itu, kok ya seram sekali. Aku berpikir begitu. Lalu hanya bisa berharap semoga aku tidak akan mengalami hal yang sama. Tapi ya, harapan tinggal harapan. Pada suatu hari beberapa minggu kemudian, aku pulang larut malam, sekitar jam 11 sampai di tempat kos. Seperti biasa, setelah rebahan sebentar, aku langsung ke kamar mandi. Namun karena sudah larut, waktu itu kos sudah sepi, tidak ada kedengaran aktivitas penghuni. Awalnya malas, tapi kok badan terasa lengket. Akhirnya aku putuskan untuk mandi. Ketika sudah di depan kamar mandi, aku memilih yang paling ujung, karena yang lain pintunya tertutup seperti ada isinya. Setelah di dalam, aku lalu mulai mandi. Normal, tidak ada kejadian aneh. Walau sedikit deg-degan mengingat sudah banyak peristiwa seram yang terjadi, apalagi ini sudah nyaris tengah malam. Singkatnya, mandi hampir selesai. Hanya tinggal mengeringkan badan dengan handuk, aku handukkan menghadap pintu. Di pintu kamar mandi menempel cermin bundar seukuran wajah. Cermin yang sering ada di dalam kamar mandi pada umumnya. Aku membasuh seluruh bagian tubuh termasuk kepala dan wajah. Ketika sedang mengeringkan kepala ini, sudah pasti aku gak bisa menutup apa-apa karena pandangan tertutup handuk. Ketika selesai, ketika pandangan akhirnya bisa bebas gak lagi terhalang handuk, aku melihat cermin di hadapan, cermin yang menempel di pintu. Terhenyak jantungku berhenti berdetak ketika melihat pocong dari pantulan cermin. Pocong itu berdiri di belakangku. Walaupun hanya bisa melihat wajah dan kepalanya saja, tetapi tetap sangat menakutkan. Kemudian, lagi-lagi aku langsung lari terbirit-birit keluar kamar mandi. Ternyata benar cerita yang beredar selama ini, suka ada pocong di kamar mandi. Pada malam itu, aku melihatnya sendiri. Aku Fenty, karyawan swasta berkantor di Jakarta. Perusahaan tempatku bekerja bergerak di bidang jasa konsultan. Klien kami tersebar hampir di seluruh Indonesia. Karena banyak dan tersebarnya klien itulah mengharuskan kami secara berkala mengirim orang yang mengunjungi klien di luar Jakarta. Salah satu orang itu adalah aku. Iya, jadinya aku sering bertugas keluar kota. Singkatnya, seperti yang sudah banyak kita tahu,
Kalau dinas di luar kota pasti akan menginap di hotel selama waktu yang diperlukan. Dengan begitu, sudah berbagai macam model hotel sudah pernah aku tempati. Dari hotel biasa saja di kota kecil, sampai hotel mewah di kota besar, semua sudah pernah aku huni. Dari yang biasa saja nggak ada seram-seramnya sama sekali, sampai yang sangat menakutkan. Menakutkan, iya. Aku pernah mengalami peristiwa seram yang malah terjadi di hotel mewah. Begini ceritanya. Surabaya tahun 2014. Perusahaan mengirim aku sendirian untuk berkunjung ke kantor klien di kota pahlawan itu. Waktu itu perusahaan menempatkan aku di satu hotel mewah di bilangan Darmoraya. Hotel yang bentuk bangunannya modern, menyediakan kamar kelas atas dengan berbagai macam fasilitas. Kalau sudah di hotel mewah begini, aku jadi sekalian refreshing dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Aku masih ingat, waktu itu malam terakhir di Surabaya. Keesokan paginya sudah harus kembali ke Jakarta. Biasanya, kalau sudah di hari terakhir seperti ini, aku meluangkan waktu bersantai mencari tempat melepas lelah untuk makan dan mengopi di luar hotel. Sama juga dengan malam itu, aku habiskan waktu di salah satu kafe yang letaknya cukup jauh dari hotel. Setelah selesai me time, aku kembali ke hotel sekitar jam 8. Saat itu aku nggak langsung masuk kamar, tapi terlebih dahulu menggunakan salah satu fasilitas, yaitu game. Lumayan lama, sampai jam 10 aku nge-game. Setelah itu baru masuk kamar. Di dalam kamar, merebahkan tubuh sebentar di tempat tidur, santai nonton TV, sambil menunggu backup penuh dengan air. Malam itu aku berniat untuk berendam air hangat, yang sepertinya akan sangat nikmat terasa setelah lelah beraktivitas seharian. Setelah backup penuh, aku pun masuk ke kamar mandi. Kamar mandi di kamarku ini besar. Ada 2 ruangan yang dipisahkan oleh dinding kaca tembus pandang. Ruang pertama berisi 2 wastafel yang di depannya ada cermin besar. Lalu ada kloset juga. Ruang kedua tentu saja berisi backup tempatku berendam. Seperti yang aku bilang tadi, berendam air hangat setelah lelah berkegiatan adalah percikan surga, nikmatnya tiada tara. Tapi, ternyata hanya sebentar, mungkin hanya 15 menit aku menikmati berendam air hangat, karena berikutnya aku mulai merasakan ada keanehan. Ketika sedang berendam sambil memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Seperti ada suara perempuan sedang berbisik persis di telingaku. "Bangun." Suaranya seperti itu. Tentu saja aku kaget suara siapa itu. Mungkin tadi sebentar ketiduran dan bermimpi. Aku masih mencoba untuk berpikir positif. Lalu, aku menenggelamkan wajah membasahi kepala dengan air hangat. Nah, beberapa detik kemudian, ketika kepala sudah muncul di permukaan, tentu saja aku harus membasuh wajah menyeka air. Saat itulah aku terhenyak kaget ketika penglihatan masih belum sempurna karena masih ada air di wajah. Gak secara langsung, tapi aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di belakang dinding kaca, berdiri di depan wastafel. Sosok perempuan, rambutnya panjang. Refleks aku langsung mengucek-ngucek mata lalu melihat langsung ke depan wastafel dengan lebih jelas. Tapi, ternyata sudah gak kelihatan lagi. Sosok itu menghilang. Ketakutan lantas aku memutuskan untuk selesai berendam, lalu keluar dari backup. Tapi, ketika masih berdiri di samping backup, tiba-tiba lampu kamar mandi mati, gelap. Tapi masih ada sedikit cahaya dari luar yang masuk melewati celah bawah pintu. Semakin ketakutan, aku lalu cepat-cepat handukan berniat untuk langsung keluar kamar mandi. Ternyata gak semudah itu. Dalam remangnya cahaya, aku merasa sepertinya aku sedang gak sendirian. Dan benar saja, ketika mata sudah terbiasa dalam gelap, aku melihat ada sosok seram
perempuan sedang berdiri di pojok sebelah kloset. Dia diam, tidak bergerak. Sangat menyeramkan. Melihat itu aku langsung lari, mengambil baju sekenanya, lalu pergi keluar kamar. Setelah itu aku meminta kepada pihak hotel untuk pindah kamar. Sungguh pengalaman yang sepertinya akan aku ingat selama hidupku. Sekian cerita horor kali ini. Nantikan untuk kisah-kisah lainnya, tetap di cerita horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.